Bantu sayang. Aku mau curhat dulu nggak, Jay? Oke, boleh curhat, tapi ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian bilang minta take down. Kenapa sayang? Ya gini, ada masalah sama orang tua sih sebenarnya, Jay. Sama orang tuamu? Iya. Kenapa dengan gitu orang? aja. Hah? Biar belum masalah gitu loh, biar nggak terlupain gitu loh. Oke, kenapa sayang? Ya. Aku kan apa namanya itu, aku di sini kan sudah hampir tiga tahun jalan sih ya. Ya. Tapi gimana ya? Sekarang kan posisiku kan itu apa itu namanya, lagi kayak itu loh, dia bantu bapak lah, tapi sudah bisa sama ibu gitu loh. Nah, Terus? Ya, terus kemarin kan ibu kan aku kan juga sekarang kan juga itu aja ya, apa itu namanya, proses bangun rumah gitu loh, Jay. Loh kok tadi ibu bilang apa itu namanya, ngatain aku, katanya kamu di sini itu kerja itu buat apa kalau nggak buat anak gini. Padahal aku udah boleh tuh kirim buat anak. Aku di sini juga baru apa ya, kebohongan teman gitu loh, Cek. Sama paham kan lah. Tapi aku nggak cerita ke ibu soal aku di sini baru dapat musibah dari teman itu, aku nggak bilang ke ibu. Setelah itu terus masalah kedua itu, aku mau cerai sama suamiku tuh dipersulit sama ibuku ya. Oke, sampean pakai handfree, jangan disebuli sayang. Lek ngomong aja disebuli. Jangan pakai handfree, mungkin lebih mudah lagi. Aku itu apa itu jelas nggak? Dengar sayang, gimana? Ya, aku kan sekarang kan proses itu mau pisah sama suami ya. Terus mau pisah sama suami, kan aku bilang ke ibu baik-baik ya, aku kan suamiku kan intinya itu sudah lepas tanggung jawab lah kan anaknya gitu aja. Aku tinggal kesini itu dia itu sudah melampaui batas lah perilakunya itu. Setelah itu kan aku bilang baik-baik sama ibu, aku mau pisah segini masalahnya. Sama ibu nggak boleh aja, coba. Maksudnya sama ibu nggak boleh, kenapa? Suruh nunggu aku pulang, katanya. Aku pulang belum tahu kapan, aku masih baru nambah kontrak di sini. Padahal kan aku ingin bersih dari suamiku, Jay. Kan kalau seandainya sudah pisah kan enak gitu loh, Jay. Enaknya kenapa sayang? Kan kamu di sini. Seandainya kamu cerai dan tidak, kan nggak dipakai, nggak usah buru-buru. Jangan emosi. Tapi si suami itu kayak gimana ya? Intinya tuh ungkit-ungkit kalau dia itu selalu ikut campur, uang gajimu buat apa, gini. Kayak aku itu kayak sumpah gitu loh, padahal aku sudah ngomong ke ibu. Padahal ibu sudah tahu perilaku suamiku kayak gitu. Aku kan pengen bebas gitu loh, nggak banyak apa-apa yang udah aku di sini. Majikanku maafan, ketambahan di rumah kan kayak gitu, Jay. Tadi aku baru tengah sama ibu sebenarnya. Aku bikin rumah itu juga gimana ya boleh orang tua ikut nyaranin, boleh ya, Cek ya. Tapi jangan terlalu over gitu lah. Kita kan di sini kan butuh dukungan dari orang tua, bikin gini kan butuh dukungan. Tapi kayak ibu ya gimana ya, bukan saya benci sama itu, enggak. Kayak dia itu kayak aku tuh buat ya dibuat ATM di sini lah, intinya itu aku suruh kirim sampai aku di sini itu sampai pinjam ke temen lah, gini lah ya. Kalau teman ada, kalau nggak ada coba aku dari mana coba. Jangan memaksakan diri jika kamu tidak mampu. Ini syarat utama agar kita hidup lebih tenang. Walaupun ibumu, temanmu, ataupun suamimu, sebenarnya hanya kamu yang bisa melepaskan semua itu sayang. Seandainya kamu ngirisi surat nikah, ya ibumu menurutku benar, wong kamu belum pulang kan nggak dipakai. Dan suamimu ikut campur, yang bisa mengendalikan ikut campur tidaknya kan ada di kamu sayang. Ya kamu bodoh amat loh. Dia tuh
aja kan kayak Nah, Nduk, sampean percaya nggak, Nduk? Orang yang memberi itu Ya. tidak perlu pengakuan. Tapi orang yang tidak memberi itu mencari perhatian. Menurutku, apapun yang dikatakan orang itu bukan hak kamu. Hak kamu adalah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bodoh amat, Dok. Kalau kayak gini hidupmu nggak akan tenang, sayang. Berapa tetangga yang akan kamu urusin? Berapa tetangga yang kamu urusin? Omongannya bapakmu, ibumu, suamimu nggak jelas kabeh, Dok. Lepaskan. Yang penting sampean punya uang pegangan. Yang tadi curhat suaminya juga seperti itu. Dan sekarang curhat lagi suaminya kayak gitu nih, kayak kamu. Jadi menurutku, kalau sesuatu yang kamu tidak mampu, lepaskan, sayang. Majikanmu api, wes fokus sama majikanmu. aku kan juga udah bilang baik-baik, suami kan juga selingkuh ya aja ya, bilang baik-baik gini perilakunya. Aku cuma ingin bersih, Bu. Aku bener nggak gimana ya, nggak terbebani. Aku di sini kerja tenang, terus ibu malah kami tuh bilang gini malah tengkar dah, katanya ibu. Intinya ibu tuh bela suami loh, Cek, nggak bela Salah, Dok. anaknya gitu. Salah, Dok. Salah, Aku Dok. yang salah, suami Salah, yang Dok. benar. Dok, sebentar. Salah. Seorang ibu tidak akan membela keluarga luar. Dia akan tetap membela kamu. Karena dia tidak ingin kamu mengeluarkan uang lebih banyak. Bukan membela si lakinya. Tapi nunggu kamu pulang. Seandainya iya, dia yang selingkuh, dia yang harus keluarin uang, bukan kamu, sayang. Dan satu hal lagi, kalau masalah ibu, saya tuh nggak ngerti. Saya juga sensitif banget karena saya sering bertengkar sama ibu saya. Tapi baru sekarang ini saya menyadari bahwa ibu itu selamanya akan menganggap kita itu bayi yang bodoh, yang goblok, yang nggak bisa apa-apa. Paham nggak, sayang? Jadi nggak ada yang salah dengan ibu. Karena ibu itu selalu nganggap kita itu kecil. Walaupun aku bilang tadi, kalau seandainya kamu melihat suamiku, aku lebih baik, aku nggak kamu anggap anak nggak apa-apa, Bu. Aku bilang gitu. Aku seandainya udah pulang, aku nggak pulang ke rumahmu, aku cari Nggak boleh. kemana kan? Nggak boleh emosi, sayang. Intinya tuh gimana ya, Bu, ya? Aku tuh kirim itu sudah aku kirim semua ke ibu. Intinya aku kadang gajiku di sini kan aku kirim semua. Aku cuma sisa 700 loh, 800 loh, Cek. Tapi yang di ibu itu nggak ada benernya gitu. Ya itu karena rasa kecewa di mana kamu nggak bisa nyimpen uangnya buat dirimu sendiri, sayang. Jadi kamu dikontrol orang. Jadi kamu dikontrol ibumu, karena itu mulai sekarang punya tabungan sendiri. Homo? Udah, jangan menyalahkan ibu, udah. Karena gini loh, sayang, rezeki itu nggak akan turun di kamu kalau hati kamu masih tidak memaafkan ibu. Walaupun ibu salah atau benar. Karena saya percaya rezeki itu kayak landasan helikopter. Jadi kalau tempatnya tidak bersih, tempatnya tidak terang, helikopter nggak mau turun, sayang. Saya tidak ingin rezekimu terhambat karena ibumu. Ngerti? Tapi itu sudah keterlaluan banget loh, Cek. Aku soal bikin rumah juga diributin. Katanya aku kepingin gini lah, dia begini gini. Salam aku kemarin sini. Masa iya loh, Cek, anak suruh nyusuin rumah ibu? Ada nggak, Cek? Sampai aku gini, kalau aku suruh beli rumahmu, Bu, aku nggak mau. Kalau seandainya rumahmu kamu mau jual, silakan, itu punyamu, hakmu. Aku sudah mondasi, sudah mau berdiri aja ya, mau ditempatin ibu, katanya kamu nggak usah bikin rumah, aku terusin. Dia beli itu. Siapa coba yang nggak sakit, ya? Terus aku bilang gini, kemarin aku sudah marah banget. Kalau seandainya rumahmu kamu jual, silakan, Bu, itu hakmu, itu punyamu. Kalau seandainya sampai menerusi rumahku, silakan, itu hakmu. Aku tak ngelai, aku tak mending tak ngalih gitu loh, tak mundur aku. Aku sampai gimana ya di ibu itu ya, aku itu gak kurang-kurang aja sama ibu, ya. Bilangnya pinjem, gak ngembaliin, aku diem. Soal anak kemarin, katanya hanya sakit, ternyata agak sakit anakku. Minta buat bayar sekolah anakku, gak dibayarin ke sekolah, awalnya dipakai, gak ngomong ke aku, jadi aku sampai gak sakit, gak betul jengkel gitu. Saya kurang tahu kenapa sekarang itu banyak ibu, bapak atau suami yang jadi toksik pada anak-anaknya di luar negeri. Aku tuh cuma
gimana solusinya gitu. Aku gitu pengen gimana itu, aku di sini tuh stres banget. Kenapa sih hidupku ini, aku kadang sudah terlalu dikekang gitu loh. Aku emang aku sampai jengkelnya kemarin nggak aku kirimin orang tua. Aku sampai jengkel nggak beneran aja. Aku cuma juga kirim ke anak, nggak kirim ke orang tua. Kecewa aku di sini untuk aku ingin lihat gimana coba. Aku dikata-katain katanya aku egois ya, nggak kirim ke anak, nggak kirim gini. Pinjam kemarin dia tuh pinjam ke aku 2 juta aja. Aku kasih deh. Sudah itu. Dia katanya dia sebulan dibalikin, nggak ada omongnya, aku diem deh. Terus tiba-tiba itu pinjam mendadak 5 juta coba. Aku dari mana, emangnya aku di sini tuh tanya uang. Katanya kamu itu kerja sampai 3 tahun nggak dapat apa-apa, uangnya nggak ada kemana. Terus aku bilang, aku nggak usah cerita, kamu tahu sendiri uangnya itu kemana. Anak 3 semuanya handle aku ceh. Suami mana bodoh nggak mau tahu loh ceh. Semua 3 tidak sekolah. Aku kadang-kadang sampai stres, ya Allah gimana sih ini. Aku kadang-kadang kayak gimana ya, kayak utangnya sebuntu kayaknya, terus nggak ada jalan gitu loh ceh. Terlalu dikengkang lah sama ibu tuh. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ibu itu selalu menganggap kita itu anak kecil yang bodoh, yang goblok, yang nggak bisa apa-apa, takut dibohongin orang. Dia mencoba mengontrol kita agar kita tidak dibohongin orang, tapi mungkin kita salah paham. Dan dari situ saya tidak bisa menghakimi seorang ibu, karena saya sendiri sebagai ibu, dan saya juga punya ibu. Ikhlasin aja yang sudah, kedepannya kan sampean butuh solusi adalah untuk kedepannya kan, bener nggak? Jadi sudah yang sudah terjadi kita nggak bisa ngomong. Kedepannya satu hal, sampean nabung dewe, jatah 1 juta ya udah 1 juta. Biar sampean tenang. Seandainya suatu saat keluargamu nggak mau kamu masih punya tabungan sayang. Iya aku tahu cek. Aku itu tiap bulan tuh kan ya anak-anakku kan yang jaga kan ibuku ya cek ya. Aku juga ngasih buku 1.500.000, anakku 2 juta. Itu setiap bulan. Itu aku kirim segitu, katanya aku cuma kirim segitu ya nggak cukup lah gini. Aku intinya aku dari dulu kirim ke rumah itu kadang 7 juta, 6 juta, 8 juta gitu. Lah kamu apa cukup buat dirimu sendiri, Dok? 7 juta. Apa cukup buat dirimu sendiri sayang? Tapi ibu tuh nggak mau tahu cek. Intinya tuh aku sampai gimana ya, aku 2 tahun yang kemarin tuh uangku itu udah ambulan dihabisin ibu, katanya ditabung lah, tapi buktinya mana nggak dapet apa-apa. Ya karena itu sayang, karena itu aku ngomong sama kamu, nabung buat dirimu sendiri. Sekarang dijatah semua yang dikirim ke Indonesia itu 2 juta aja. Buat anakmu, buat ibumu 2 juta. Halo, 2 juta di Indonesia itu sudah besar sayang. Tidak ada pekerjaan yang bisa mendapatkan 2 juta. Kalau 2 juta keluargamu tidak bersyukur, ya saya kurang tahu, Dok. Kalau 2 juta tidak cukup bagi mereka, ya udah biarkan aja. Tapi selalu anakku yang dibuat alasan tuh, katanya anaknya gini lah yang aku paling cuek lagi ya. Kemarin anak-anak nggak sakit, bilangnya sakit. Dia minta kiriman 2 juta, aku kirim langsung, aku pinjam ke temen lo aja itu aja, kan belum gajian. Karena itu, Dok. Karena itu, jangan memaksakan diri, wong kamu belum punya uang. Jangan memaksakan diri. Anak sakit ya, anak sakit. Dok, sudah anak sakit. Dok, dengerin aku ngomong. Anak sakit di Indonesia kan mereka masih punya keluarga, mereka masih punya cara bagaimana caranya untuk menanganinya. Tapi kamu yang ada di Hong Kong sini, kamu itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada kamu sayang. Intinya kamu fokus pada dirimu dulu sayang. Biar kamu tidak dendam sama keluarga yang ada di Indonesia. Ngerti? Aku harus gimana coba aja, itu rumahnya itu mogok, aku sudah bilang ke ibu gini, kalau seandainya sampean
nggak gimana ya mempersulit aku pisah sama suami. Oke, nggak apa-apa, tapi yang rumah itu aku nggak mau nurusin. Kalau kamu ibu mau nurusin silakan, aku nggak usah, nggak apa-apa. Malah dia ngamuk-ngamuk aja. Kamu itu anak durhaka ya, gini kok ini kamu tak ketahuan aja. Aku ya Allah, aku sampai kerja itu sehari gak fokus beneran kayak omongannya ibu kayak gitu. Itu terlalu over gitu loh, Cik. Aku sampai bingung aku harus gimana coba. Iya, itu sampean harus keluar dari lingkupan itu, Mbak. Seperti yang saya katakan tadi, sampean jangan fokus pada masalahnya. Sampean sekarang fokus pada dirimu sendiri. Jangan tanya kenapa, mengapa, karena tidak ada jawabannya, sayang. Kamu harus menarik dirimu. Kamu kasih 2 juta, kalau mereka bilang nggak cukup, ya udah biarkan. Biarkan. Masalah kamu cerai dan tidak, stop dulu biar keadaan lebih tenang dulu. Ngerti? Iya, Cik. Jadi kamu harus itu kan, keluar dari lingkup itu dulu sayang. kemarin kan itu apa itu namanya, aku kan hampir 2 bulan kan nggak kirim ke rumah ya, soalnya aku lagi gimana ya, lagi tengkar lah sama ibu gitu ya, itu masalah itu. Terus itu dia tadi bilang gini ke aku, kalau seandainya apa itu namanya, kalau seandainya kamu nggak kirim 2 bulan itu suruh nota lo Ceh, yang itu namanya apa itu namanya, hutangnya dia itu yang kepake gitu loh, itu suruh bayar semua ke ibu selama aku 2 bulan gak kirim itu. Kan aku bilang ke ibu, ini kan apa majikanku kan lagi di Cina aja ya, aku kan jaga orang tua. Lah majikanku kan belum datangnya kan bulan depan. Lah ibu kok ngomong, kan aku sudah ngasih penjelasan sama ibu, ini per bulan keluar anak-anakmu segini ya, kamu itu namanya tuh kamu ganti, ada totalnya tadi 10 juta aja 2 bulan aja. Ya udah biarkan saja sayang. Terus kamu bilang apa? Suruh bayar aja. Terus aku bilang gini, kalau seandainya Bu Samin perhitungan ke aku juga bisa perhitungan ke kamu. Aku bilang gitu aja. Samin pinjam uangku sudah berapa kamu total Bu? Kalau seandainya Samin main perhitungan, malah aku dikatain, kamu itu ya anak gini nggak ada terima kasihnya, sudah gini sudah dibantu ngomongin anaknya. Dia tuh pinjam berapa lah, sudah ada banyak lah, tapi aku nggak pernah minta sih. Tapi dia tuh selalu masuk ke 100, 200 selalu hitungan, suruh kembaliin gitu loh dia. Aku terus terang ya, aku 3 tahun hampir 4 tahun di sini nggak punya tabungan sama sekali, beneran. Cuma habis di rumah, tapi selalu ngatain aku, katanya aku kerja selama sini selama beberapa tahun nggak dapat apa-apa, uangnya kemana? Aku harus jauh gimana coba? Aku sudah ngasih penjelasan kayak gitu. Intinya ibu tuh mikirnya aku di sini foya-foya gini. Sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, karena ibu tidak tahu keadaan yang ada di Hong Kong sini, suruh ibumu lihat YouTube loh, Dok. Suruh ibumu lihat YouTube yang dengerin semua curhatan itu. Sebenarnya tidak semua orang itu bernasib baik ada di Hong Kong. Ada yang tiba-tiba diinterminate. Kalau kamu tidak fokus sama pekerjaanmu, saya yakin dalam waktu kedepannya kamu akan pulang Indonesia. Dan saat kamu pulang Indonesia, kamu nggak punya apa-apa, Dok. Kamu punya uang aja nggak dihargai, apalagi kamu nggak punya uang. Oke, seandainya kamu masih bekerja baik-baik aja dan ibumu dikasih 5 juta nggak cukup, dikasih 10 juta nggak cukup, kamu pulang, apakah mereka cukup? Sebenarnya cukup, sayang. Kamu aja yang terlalu kancong. Paham? Yep. Kamu aja yang terlalu kancong. Ingat, Indonesia itu sangat kaya raya. Nandur tomat, tukul tomat. Nandur lombok, tukul lombok. Jadi nggak mungkin orang Indonesia itu keluwen, kelaparan, nggak mungkin. Walaupun orang Indonesia nggak kerja, yang penting dia beras. Indonesia ini sugih, Dok. Sekarang nggak usah ngungkit-ngungkit utang ibumu semuanya. Udah, kan aku udah bilang, apa yang terjadi kemarin udah lupakan, tutup buku.
Sekarang ke depannya adalah kalau kamu nggak mau ngirimin uang, simpan uangmu sendiri buat hiburan dirimu sendiri. Seperlunya. Yang penting kamu pulang harus punya uang. Ojo nyimpen terus marah dek kene dihapusi garangan. Paham nggak maksud saya? Kamu sekarang nangis-nangis nggak apa-apa karena nggak mau ngirim ibu. Dan saya tidak ingin suatu saat kamu nangis-nangis karena duitmu dipangan garangan. Ojo lali sodakoe. Ngerti nggak? Ikhlas no sayang. Wes toh barang sing wes gak ono. Barang yang udah nggak kepegang tangan, ikhlas no sayang. Makanya itu aku harus gimana ya, ada aku itu ribet pusing banget dia mikirin ibu. Maunya gimana coba, terus gaji sebulan sudah aku kirimin, aku cuma nyisa 1 juta kalau uang kalau Indo 700 600 uang sini aja. Iya sudah. Beneran itu Sudah. Nggak usah dibahas yang sudah dikirimkan. Kedepannya yang sudah saya nggak bisa bahas lagi dan nggak bisa ditagih. Kedepannya kamu harus nyimpen dan kirim saja buat mereka 2 juta. Yang lainnya kamu simpen. Itu solusinya sayang. Jangan marah sama mereka. Dikirimin 2 juta itu nggak mau gitu loh, katanya kurang gitu loh. Kalau seandainya Dok, aku telepon nggak diangkat kalau dia marah gitu. Dok, diterima atau tidak urusan mereka sayang. Yang penting kamu sudah melakukan kewajibanmu. Hak mereka untuk menerima ataupun menolak. Oke? Dia nggak mau, ya udah kirim segitu. Ngerti? Masalahnya bukan di mereka, masalahnya ada di kamu sayang. Karena kamu terlalu khawatir mereka nggak ada makan. Kamu terlalu khawatir, takut. Tapi kamu nggak ikhlas, Dok. Ya ikhlas sih aku ya mau banget ikhlas aku itu namanya. Aku tuh ikhlas sebenarnya, tapi itu nggak pernah ngetironi loh. Ketika si anaknya segini-gini nggak pernah terima gitu. Tak kasih tahu, orang ikhlas itu dari hati. Tapi kamu ikhlas memberi dia, tapi kamu nggak rela dia masih nuntut kamu. Ya tetap aja nggak ikhlas sayang. Malah kamu intinya sakit. Mendingan kamu nggak usah memberi. Wes, karuan lelek. Bener nggak? Kamu bilang ikhlas tapi kamu sakit sayang. Itu harus gimana Cek? Coba Cek. Loh, telepon nggak diangkat, nggak diangkat. Loh ya udah kan yang mencari kan kamu. Sekarang mereka kan sebenarnya sudah nggak peduli sama kamu. Ya udah kamu diem mau sayang. Kamu diem mau, biarkan mereka saja, biarkan apa yang mereka inginkan. Karena kamu ketakutan sendiri, mereka nggak ngangkat telepon, kamu ketakutan dan bingung. Kan masalahnya bukan di mereka. Ibu, aku tuh khawatir sama kalau ibu tuh kalau marah itu pelampiasannya ke anak-anak loh. Jadi anakku yang besar tuh bilang, adanya di ibu putih gini bu. Nah, aku yang pertama bilang gitu. Ya, aku tuh khawatir sama ke anak. Ibu itu kayak itu loh Cek. Dok, ibumu nggak akan membunuh anakmu kan? Ya gak akan lah Cek. Maka dari itu dia ngancam kamu dengan memarahin anakmu. Ya udah biarkan loh. Ya udah biarkan. Iya. Kalau kamu nggak fokus di pekerjaanmu, hati-hati loh Dok. Kamu dipulangin loh. Terus aku nggak bingung, ya Allah, telepon nggak diangkat nggak apa gitu. Ya udah biarkan, ntar dia tenang kan dia nyari kamu sayang, jangan dipaksa. Orang lagi marah ya udah biarkan dulu. Ya udah aja. Biarkan dulu, jangan emosi. Tenangin, yang harus tenang itu kamu. Kalau kamu bisa ngangkat mereka, maka kamu akan marah-marah dan maki-maki dia. Karena itu mereka memilih untuk tidak mengangkat teleponmu. Iya, Cek. Jadi jangan cari dia dulu, biar keadaan tenang dulu, ngerti? Iya, Cek. Fokus pada pekerjaanmu, jangan sampai kamu kehilangan pekerjaanmu karena masalah pribadi sayang. Iya. Ya udah aja ya. Fokus pada pekerjaanmu sayang. Oke, bye-bye. Makasih. Saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa ya hari ini. Curhatannya tentang keluarga semua dan saya sangat galau sekali ya Mbak ya. Saya harus nggak tahu
nggak tahu harus ngomong apa lagi, saya nggak ngerti. Karena aduh, kalau masalah sama ibu itu dilema saya itu. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, ibu adalah ibu. Ibu itu selalu menganggap kita itu kecil, bayi, nggak jelas. Padahal kita sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan kita sudah bisa dibilang kita orang tua juga. Tapi itu memang nyata. Biarkan ibu menjadi ibu dan kita menjadi kita. Kalau kamu bisa berikan apa yang dia mau, kalau nggak bisa berhenti. Dan buat ibu-ibu yang ada di Indonesia, saya sangat minta pengertiannya. Ntar saya buat video satu lagi aja buat ibu-ibu yang ada di Indonesia. Karena saya ingin bilang, jangan memaksakan kehendakmu pada anak-anakmu. Karena saya tidak ingin anak-anakmu akan hilang dan menghilang karena keegoanmu sebagai ibu. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.